Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku, bunda-bunda onlineku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan di dalam kebahagiaan. Pada kesempatan vlog kali ini, teman-teman, aku akan berbagi keseharian aku ya seperti biasa. Aktivitas keseharian seorang ibu rumah tangga di desa dengan vlog yang sederhana pula. Di hari ini teman-teman, diawali di pagi hari ya, aku tuh lagi bikin sarapan buat aku dan anak aku ya. Aku hanya buat sarapan merebus sup bakso saja ya, ini bikin bakso saja, bikin sup bakso gitu yang bumbunya pun cuman terdiri dari bawang putih, bawang merah, seledri, garam, kaldu bubuk, dan lada putih. Masak simpel selalu aku buat di pagi hari ya teman-teman, karena sarapan simpel itu bisa mempercepat waktu memasak aku ya, biar cepat ya teman-teman. Dan kali ini pun aku masak cuman 1-2 porsi saja ya, Hanum 2 dan aku pun 2 bakso aja itu udah cukup ya teman-teman. Dan seperti biasa bumbu sederhananya masuk, aku hanya menambahkan garam dan lada putih serta kaldu bubuk ya teman-teman. Itulah bumbunya, cuman itu, kaldu bubuk, garam, dan lada putih. Dan untuk bawang-bawangannya cuman bawang merah dan bawang putih, ditambah seledri aja teman-teman, tanpa bumbu-bumbu lain ya, karena ini akan membuat kuah bakso yang bening saja. Selanjutnya aku akan menggoreng bawang merah ya teman-teman, bawang merahnya dulu, karena bawang putihnya tadi kan cuma digeprek dan direbus bersama baksonya saja, tidak digoreng ya. Dan yang bawang merah ini wajib digoreng ya, karena biar lebih harum ya teman-teman. Dan untuk sarapan kali ini teman-teman, aku kepengen makan baksonya bersama nasi putih saja. Dan kadang-kadang aku pun makan baksonya bersama mie ya teman-teman, atau bihun gitu ya. Kadang-kadang dikasih sayuran pula. Tapi untuk saat ini memang stok sawi itu tidak ada di kulkas aku ya teman-teman. Dan toge pun baru bikin ya, belum jadi. Jadi sekarang tidak pakai sayur, cuman bakso saja ya yang dimasak gitu. Lanjut ini teman-teman, seledrinya masuk karena baksonya itu sudah matang teman-teman. Selanjutnya ini pun bawang merahnya kita masukin, bawang merah yang sudah digoreng teman-teman. Ini tuh akan lebih harum ya kalau kita menambahkan bawang merah. Tapi kalau memang kalian tidak suka ya skip aja, nggak usah pakai ya, sesuaikan aja pasakan dengan selera kita ya teman-teman. Dan ini baksonya pun udah siap teman-teman, akan aku makan bersama Hanum sarapan pagi ya teman-teman. Dan biasanya itu aku pisah ya kalau lagi makan bakso, karena aku suka dikasih saus sambal. Dan untuk kali ini aku tidak makan pedas dulu ya untuk sarapan, jadi aku bareng-bareng Hanum aja. Tidak dipisah, biasanya dipisah dikasih 2 mangkok ya teman-teman kalau aku mau pakai saus sambal. Dan ini tidak pakai saus sambal untuk kali ini ya. Dan gampang, kalau memang mau pakai saus sambal tinggal dipisah aja jadi 2 porsi. Terus kasih deh sambal. Gak ribet juga ya kalau udah begini. Masakanku setiap hari itu, setiap buat sarapan itu emang simple dan sederhana teman-teman. Tapi bagi aku tuh udah cukup, alhamdulillah nikmat ya. Dan setelah sarapan pagi teman-teman, tadi tuh aku skip aja ya sarapannya bersama Hanum. Aku tuh suka isin gitu ya, kalau makan itu dikamerain gitu ya teman-teman. Suka agak malu-malu gitu mau nyuapnya. Ya udah, akhirnya aku skip saja ya untuk makan baksonya. Mungkin untuk makan sarapannya gitu ya. Mungkin lain kali teman-teman aku tuh videoin di saat aku lagi makan ya. Tapi kalau untuk sekarang aku tuh masih malu-malu teman-teman ya. Dulu aja pertama kali aku text video, aku mau ngemerain wajahku, mau kelihatan wajahku di kamera aja, aku tuh agak malu-malu gimana gitu, kepengen wajahku nggak kelihatan aja deh gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, nggak usah lah malu-malu, biarin aja, biasa aja, pede aja ya, walaupun sederhana ya sederhana aja, apa adanya, beginilah teman-teman ya.
Sekarang mah wajah kelihatan aja lah, nggak apa-apa gitu. Kalau dulu mah izin nggak usah gitu. Kata suami aku kalau nggak mau kelihatan mah pakai cadar aja, tapi aku malu ya kalau di kameranya pakai cadar, kalau kesehariannya aku kan nggak pakai gitu ya. Ya udah ya nggak jadi aja. Malunya gini ya teman-teman, channel YouTube aku kan ditonton sama tetangga juga, sama saudara. Kalau aku pakai cadar kan mereka juga, kok pakai cadar di situ, sedangkan sehari-harinya enggak gitu ya teman-teman. Ya, nggak usah lah, pede-pede aja ya. Kalau untuk makan mungkin lain kali ya aku videoin ya. Karena kalau di videoin juga makannya aku hari ini videonya akan kepanjangan. Selanjutnya teman-teman, setelah sarapan aku nyapu-nyapu ini teras ya, seperti biasa pagi-pagi itu teras aku kotor ya teman-teman. Di depan rumah tuh ada pohon pete ya teman-teman, yang setiap harinya daunnya terbawa angin, berserakan daunnya di teras aku ya teman-teman. Jadi setiap pagi tuh wajib aku menyapunya ya. Sehari itu sampai 3 kali menyapu di teras ya teman-teman, pagi, siang, dan sore ya, karena daun pete dari pohon petenya mama aku itu selalu aja berserakan di teras aku. Setelah selesai nyapu teras teman-teman, lanjut aku bergegas menyimpan sapunya ke dalam dapur ya. Selanjutnya aku ngambil air cucian beras ya untuk menyiram tanaman. Kasihan ini tanaman aku sehari kemarin tuh tidak disiram ya teman-teman, agak layu dikit ya. Kemarin tuh aku lumayan agak sibuk ya teman-teman, karena ada acara pergi keluar juga bersama teman aku. Jadi ini sih tanaman aku tuh agak layu teman-teman. Begitulah kalau tidak ada hujan, kalau tanaman di polybag tidak disiram sehari aja, dia itu kasihan layu teman-teman ya, harus selalu diperhatikan. Tapi kemarin tuh aku merasa agak capek, lelah gitulah, biarin tidak disiram gitu, besok pagi saja. Jadi esok harinya aku siram-siram aja tanaman aku ya, kasihan banget udah nggak disiram kemarin sehari teman-teman. Begitulah teman-teman, kalau tanaman di polybag itu kalau tidak hujan itu wajib disiram teman-teman setiap hari ya, kalau tidak itu dia layu ya teman-teman, kasihan dan mengganggu juga sama pertumbuhannya kalau dia sering kekeringan ya teman-teman. Beda kalau kita tanam di tanah langsung ataupun di raised bed itu tidak ada hujan, tidak kita siram sehari mah dia mah aman-aman saja ya, kalau langsung di tanah apa di raised bed mah. Tapi kalau di polybag mah ini mah wajib teman-teman ya, wajib disiram setiap hari. Karena kalau tidak ada hujan kita tidak siram itu akan layu teman-teman. Kalau mungkin 2-3 hari kalau tidak kita siram dia itu mati ya teman-teman. Sehari aja tidak disiram ini tuh udah layu kayak gini ya teman-teman, kasihan benar-benar aku mah. Soalnya aku tuh gimana ya teman-teman, sama tanaman aku tuh sayang ya, walaupun aku tuh bukan sayang untuk dimakan ya. Aku kalau udah waktunya panen dimakan aja. Walaupun aku sayang, tapi aku tuh suka sayang aja sama tanaman ya. Cobalah teman-teman rasain kalau kita memiliki tanaman ya, kan sayang sama tanaman kita ya. Kalaupun sayang, kalau tanaman sayur ya ujung-ujungnya kita makan juga, sama halnya saja ya teman-teman. Kalau kita memelihara hewan, memelihara ayam gitu ya, seperti aku itu, aku sayang ya sama ternak aku, sama ayam-ayam aku. Tapi kalau dia udah besar, udah montok gitu ya, ujung-ujungnya aku konsumsi juga ya teman-teman. Mungkin kalau kita menanam tanaman bunga ataupun tanaman hias lainnya ya teman-teman, semacam kembang kan tidak mungkin kita makan. Mungkin kalau kita tanam kembang itu cuma disayang aja ya, dirawat setiap harinya, dan ujung-ujungnya tidak dimakan ya teman-teman, karena itu bunga. Kalau ini kan, kalau kesayangan aku tuh udah mulai mau dipanen ya teman-teman, sebentar lagi tuh. Walaupun aku sayang, pasti aja aku konsumsi ya. Oke, selanjutnya teman-teman, aku tuh menyiram-nyiram tanaman bayam ya. Ini waktu itu beberapa hari yang lalu aku tuh menanam bayam di sini, teman-teman. Dan kini tanamannya aku harus menyiramnya dengan hati-hati, perlahan-lahan ya. Karena kan si tanaman bayamnya juga baru numbuh. Jadi aku tuh harus hati-hati menyiramkan airnya, teman-teman. Kalau kekencengan menyiramkan airnya, nanti si tanaman bayamnya ini akan rusak ya, karena masih kecil gitu ya. Menyipratkan air pun harus pelan-pelan, karena aku tuh sampai saat ini ya teman-teman belum memiliki alat siram yang ada keluar airnya itu halus ya teman-teman. Aku hanya siram-siram pakai
pakai cangkir, pakai mangkok aja ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman tanaman bayam aku yang aku tanam beberapa hari yang lalu. Ini tuh baru numbuh ya teman-teman, dan aku rawat selalu. Selanjutnya teman-teman, setelah aku selesai siram menyiram, aku tuh akan membuat makanan ternak ya. Aktivitasku pagi ini tadi dimulai dari aku makan sarapan pagi bersama anak aku. Selanjutnya ngasih minum tanaman ya teman-teman dengan menyiram-nyiram tanaman. Dan sekarang aku akan ngasih makan ternak aku. Ya, ayam-ayam aku juga pasti sudah lapar ya teman-teman, karena ini sudah waktunya sarapan ayam-ayam aku. Dan makanan ternak yang aku bikin ini ya teman-teman terdiri dari dedak ya, dan ada sisa-sisa makanan ya. Kalau Hanum itu kalau bekas makan apa gitu ya tidak habis, aku tidak buang teman-teman, aku sisihkan saja untuk makanan ternak. Bahkan sisa-sisa sayuran, sisa-sisa roti, atau sisa apa aja yang setelah kita makan dan tidak habis, aku campurkan saja bersama dedak ya teman-teman untuk makanan ternak. Kadang aku juga menyerut itu buah pepaya ya untuk dicampurkan ke dedak ini, karena si ayam-ayam aku tuh aku kasih dedak dan sayuran pula ya teman-teman. Ada cangkang telur pula ya, kalau habis masak cangkang telur itu, cangkang telurnya tidak aku buang teman-teman, tapi aku hancurkan dan aku campur bersama dedak ini. Jadi ayam-ayam aku tuh makan berbagai macam makanan ya, tidak hanya dedak. Ada berbagai macam makanan di dalam makanan ayamnya. Ada dedak, ada nasi sisa, bekas jajan Hanum sisa, bekas roti sisa, ke situlah masuk ya teman-teman. Dan ini ayam-ayamku memang tadi udah aku buka ya pintu kandangnya, dan mereka tuh udah pada keluar, dan saat aku keluar bawa makanan, mereka tuh langsung berlarian teman-teman, karena mereka tuh udah lapar ya, kepengen sarapan pula. Aku memelihara ayam ini bervariasi ya teman-teman. Ada yang udah gede siap dikonsumsi, ada yang masih kecil ya teman-teman. Bahkan ada pula yang masih induknya itu masih mengerami telur ya teman-teman. Tidak banyak, tapi ini ya cukuplah untuk konsumsi aku dan keluarga ya teman-teman. Karena tuh ini ayamnya udah gede ya, udah siap dikonsumsi. Dan ini pun mulai membesar ayam-ayam ini ya teman-teman. Dan ini di dalam kandang ada lagi emaknya tuh lagi mengerami telur ya teman-teman. Jadi stok ayam aku tuh alhamdulillah ya teman-teman, selama ini protein dari ayam tuh aku mencukupi dari ternak aku sendiri ya teman-teman. Jarang-jarang aku beli ayam teman-teman ya. Kadang-kadang aku beli juga, tapi jarang-jarang, karena kan aku kalau pas suami pulang itu memotong ayam ya, selain buat dikonsumsi sebagian buat disetok di freezer ya teman-teman, untuk aku konsumsi selama pas suami lagi nggak ada ya teman-teman. Karena kan kalau suaminya lagi nggak ada teman-teman, nggak ada yang motong ayamnya, jadi aku tidak potong ayam di saat pas suamiku lagi tidak di rumah. Tapi di saat Pak suami pulang, aku sengaja sebelum Pak suami pulang itu aku bersih-bersih freezer ya teman-teman. Setelah Pak suami pulang, aku potong ayam-ayam ya sebagian buat dikonsumsi saat itu, dan sebagiannya buat stok 1 bulan selama Pak suami tidak ada. Jadi aku masih tetap konsumsi ayam. Oh ya teman-teman, tidak terasa aku ini udah berada di penghujung video, dan aku mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga video ini menginspirasi dan ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.